warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam anak-anaknya ini. Ibu-ibu kemana ini suaranya? Saya ulang salam saya doakan semoga Allah mudahkan kita pergi haji insyaallah. Amin. Luaskan oleh Allah rezekinya, ditambahkan keberkahannya, dihilangkan ngantuknya, dibayarkan oleh Allah, mudahkan bayar hutangnya. Hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, para zuriatnya, anak cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga para habaib kita, para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dikabulkan hajatnya. Dan semua kita yang hadir juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya. Anak-anak bisa diam ya. Katanya singkat padat, kata Ustaz sudah malam. Minta maaf kalau kami agak telat tadi datangnya ya. Agak pilek ini. Saya sudah hampir 2 minggu keliling. Doakan Allah berikan kesehatan. Amin. Majlis ilmu, majlis zikir luar biasa manfaatnya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, perumpamaan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau orang yang hidup bisa berjalan, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum. Orang sudah mati nggak bisa lagi. Nah begitu perumpamaannya. Ini yang hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Majelis-majelis yang seperti ini Nabi kabarkan adalah taman dari taman surganya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakatul dzikr. Wa fi riwayat hilakatul ilm. Wahai sahabatku, wahai umatku, jika kalian melewati dari taman-taman surga, maka hinggahilah, datangilah. Bingung para sahabat, ya Rasulullah, apakah di dunia yang panah ini ada taman surga? Kemudian Nabi bersabda, ada, kata Rasulullah. Orang berkumpul mengingat Allah, orang berkumpul mempelajari ilmu agama Allah. Alhamdulillah. Semoga kita kumpul di majelis ini di taman surga. Semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama tadi, melengkapi dari hadis yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad. Ada satu riwayat hadis kursi. Kata Nabi, "Inna lillahi malaika sayyahina fil ard." Sesungguhnya Allah ada mengutus dari para malaikat yang kerjaannya keliling, muter. Ngapain?
majlis zikir wa majlis ta'lim, menghadirin majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ta'lim. Apa tugasnya? Untuk menghadiri majlis seperti ini. Jadi alhamdulillah kalau majlis dihadirin malaikat, insya Allah digabul hajat kita. Yang sakit Allah sembuh. Seperti kepala desa tadi katanya sakit, doakan semoga Allah sembuhkan, amin. Yang mungkin belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang rezekinya belum dapat kerjaan, dimudahkan oleh Allah dapat kerjaan. Berkat Nabiuna Muhammad. Kemudian malaikat ini berkeliling akan melapor kepada Allah dan Allah Maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu sama malaikat begitu mulianya majelis seperti ini. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kata Allah, apa yang kau dapatkan hambaku? Apakah mereka, apa yang mereka lakukan kepadaku? Katanya, ya Rabb, wajadtu abduka ibaduka tusabbihuna tuhammiduna tu'azzimunak. Kudapatkan hambamu itu ya Allah mengagungkanmu, menyucikanmu, memuliakanmu ya Allah. Apakah mereka pernah melihatku wahai malaikat? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatku? Pasti mereka akan mengagungkanku lebih daripada yang sekarang. Terus malaikat mengatakan, ya Rabb, Allah mengatakan kalau begitu apa yang mereka mintakan di majelis-majelis itu? Kata Allah, dan Allah Maha tahu. Katanya, ya Rabb, mereka meminta kepadamu banyak sekali hajat, tapi puncak dari hajatnya adalah surgamu ya Allah. Kemudian Allah menanyakan kepada malaikat, hal ra'aituhumul jannah, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata Allah, tidak ya Rabb. Kaifa idza ra'ait, bagaimana kalau mereka melihat surgaku wahai malaikatku? Pasti mereka akan rindu ya Allah, menginginkan kenikmatannya. Baiklah kalau begitu, apa yang mereka inginkan minta dijauhkan atau pertolongan dari Allah. Katanya mereka memohon dari semua, dijauhkan dari semua keburukan, dan puncaknya adalah minta dijauhkan dari api neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, hal ra'aituhumul nar, apakah mereka telah melihat neraka-Ku wahai malaikat? Kemudian mereka menjawab, la ya Rabb, mereka belum pernah melihat neraka-Mu. Kaifa idza ra'ait, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka-Ku? Pasti mereka akan takut dan lari ya Allah. Itu neraka jahanam Pak, Bu. Disebutkan di dalam riwayat hadis, jahanam adalah lembah. Yang paling atas dari neraka itu namanya jahanam. Lembahnya ada 70.000 lembah. Dari setiap lembah memiliki 70.000 kampung. Dari setiap kampung dan desa memiliki 70.000 rumah. Dan setiap rumah memiliki 70.000 kamar. Dan setiap kamar memiliki 70.000 siksa. Yang paling ringannya orang disiksa di api neraka jahanam, dia pakai sendal dari api, kepalanya yang melotok. Kalau bahasa kami Klepon apa sini juga sama. Pelopok ini. Mendidih. Umum bahasa Jawanya, betul. Iya. Luar biasa itu. Itu ngeri ya. Neraka ya. Makanya kita minta perlindungan dari Allah. Dari doa dan amal kita juga untuk harap mendapatkan surganya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu akan ku kabulkan permintaan mereka, dan katakan kepada mereka, ya Rabb, yang hadir majlis ini macam-macam niatnya, karena aku memberikan rahmat kepada mereka. Humul qaum la yusqa bihim jalisuhum, mereka adalah golongan yang tidak rugi duduk sama mereka. Insya Allah semoga kita jadi orang-orang yang beruntung, amin, di dunia dan di akhirat, amin ya Rabbal. Itu tentang majelis, baru satu fawaid. Yang kedua, kita besok mungkin tepat tanggal 10 Asyura. 10 Asyura ini hari yang mulia, Bapak-bapak Ibu. Rugi kalau nggak puasa besok. Kata Nabi, ahtasib Allah an tukaffir
Zunubahu sanatun magablah. Aku memohon kepada Allah semoga diampunkan dosanya orang yang puasa besok di hari Asyura setahun yang lalu, maksudnya dosa-dosa kecil. Ya sayang Bu ya, waktu Nabi masuk ke kota Madinah melihat orang-orang di kota Madinah berpuasa dari kaum Yahudi. Nabi menanyakan, kenapa kalian puasa? Li anna hadzal yawm najallahu Musa wa bani Israil wa gharaqa Fir'aun wa junuduh. Dikarenakan Nabi Musa diselamatkan dengan Bani Israel dan ditenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, kami bersyukur atas nikmat Allah diselamatkan Nabi Musa dengan berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, lau bakaitu fa'amal. Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama bersyukur kepada Allah atas keselamatan Musa dari kalian. Fa'amalu bisyam. Nabi perintahkan untuk puasa para sahabat. Fa'idha bakaitu idha baki ila sanatil gabila la'asuman tasu'a wa asyura. Kalau umur saya panjang sampai tahun depan, kata Nabi, aku akan puasa di hari ke-9 dan 10 di bulan Muharram. Kenapa ya Rasulullah? Khilafan lil Yahud, biar berbeda dengan orang Yahudi. Berarti pahalanya apa Beb kalau puasa 2 hari? Kalau 1 harinya ngampunkan 1 tahun yang lalu dari dosa, berarti kalau 2 hari berarti 2 tahun. Masya Allah. Enak jadi umat Nabi, umurnya pendek, badannya pendek, tapi amalannya berlipat ganda. Di dalam kitab-kitab suhuf zaman dulu Nabi Musa baca, kata Allah ada satu kaum nanti, umurnya pendek. Dulu umat-umat terdahulu umurnya panjang Pak. Di zaman Nabi Nuh itu diceritakan ada seorang ibu mengadu kepada Nabi Nuh, ya Nabi Allah Nuh, doakan anak saya baru meninggal kemarin, masih bujang. Wahai Nabi Nuh, umurnya berapa? 300 tahun masih bujang. Sekarang 30 tahun masih bujang, bagaimana? Sudah kepingin zuhud, ini 300 tahun masih bujang umat Nabi Nuh. Saking panjangnya umur orang zaman dulu. Berarti masih belum tua Beb, ada yang 300 tahun belum tua. Nah, jadi nenek-nenek itu ya Bu. Semoga yang belum zuhud umur 30 tahun Allah penuhkan kodok jodohnya umur 20 tahun. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Lanjut Bu. Ibu, lanjut Bu. Ibu-ibu nih kalau kita pengajian Pak Ustadz, kalau nggak ditegur dia punya pengajian sendiri di belakang, Bu. Ya Bu? Enggak ya? Enggak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita umat akhir zaman ini luar biasa, banyak ujian, tantangan. Nggak ada lagi, paling tidak kita bisa menyembuhkan diri kita dengan hal-hal baik ini daripada tersibuk dengan hal-hal yang buruk. Kalau kita bergaul, karena begitu pengaruhnya pergaulan. Kalau mau selamat di akhir zaman, yang pertama jangan jauh dari majelis. Yang kedua, cari teman yang soleh. Kata Nabi, al-mar'u ala dinil khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata seseorang itu agamanya tergantung temannya, maka kita lihat siapa yang kita temani. Kalau berteman sama orang yang suka sholat, rajin sholat. Kalau berteman sama orang yang suka ngaji, rajin ngaji. Kalau berteman sama orang yang suka salawatan, rajin salawat. Kalau sebaliknya, berteman dengan orang yang suka maksiat, ikut mau nggak mau. Menjalas-jalas yang duduk pasti menjenis. Beb, kalau begitu kita harus pilih-pilih teman dong. Boleh berteman kepada siapa saja. Tapi kalau untuk bersohib, teman karib, carilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau yang kayak gitu, kalau yang cuma berteman, sehiru kata anak sekarang. Assalamualaikum waalaikum. Tidak dilarang dalam Islam berteman kepada siapapun, suku bangsa apapun, agamanya apapun. Tapi yang paling penting kita bisa membawa diri kita. Kalau orang punya prinsip,
Dimanapun didudukkan dia akan istiqomah di dalam keislaman. Sudah waktunya sholat, maaf ya kita sholat dulu ya. Ya, nggak ada gengsi-gengsi, nggak ada malu. Kenapa? Karena perintah Allah. Nah, itulah sejatinya seorang mukmin, seorang muslim yang dia mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pesan Habib yang pertama, jangan jauhi majelis ilmu. Ya. Yang kedua, jangan jauhi majelis zikir dan sholawat. Dan yang ketiga, cari teman yang sah. Yang keempat, sering-sering bangun malam. Kita ini suka galau ya. Mau nggak Habib kasih amalan biar nggak galau? Mau? Sumpah perkara dunia ini luar biasa diuji. Kata Nabi ada satu amalan, diamalin ya nanti ya. Apa kata Rasulullah? Kalimat la haula wala quwata illa billah dawaun min tis'a wa tis'ina da'an aisuha alham. Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit kata Rasulullah. Yang paling ringannya sumpah galau. Jadi kalau lagi galau baca la haula wala quwata illa billah. Artinya tiada daya upaya kecualinya dengan Allah yang Maha mengaturnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau selamat 3 hal diperbanyak ya. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua banyak sholat, dan yang ketiga banyak sedekah. Karena sedekah bisa menolak insyaallah di ujung majelis ini saya akan mengajak istighfar, mengajak salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, menerimahkan amal soleh kita, dan kita dikabulkan semua hajat kita. Amin. Ya Rabbal, ikut semua ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ini nah tempatnya kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Yang sebelumnya kita lupa, semoga dengan ini majelis ingat yang dulunya meninggalkan salat, hadir majelis ini bisa terus melaksanakan salat. Amin ya Allah. Kami istighfar memohon ampunanmu ya Allah. Engkau janjikan yang memohon ampunan maka Engkau ampuni. Bertobat kalamu akan Engkau hapuskan dosa kami ya Allah. Hapuskan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosanya kaum muslimin dan muslimat yang kadang mengundang balak dan bencana. Semoga dengan istighfar kami Engkau tolak balak dan bencana kami ya Allah. Ya Astaghfirullah Rabbal baraya. Semuanya Astaghfirullah. Sini tunjukkan sungguhan kita di dalam munajat kepada Allah. Ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah.